Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat di akhir bulan Dzulqa'dah 1445 Hijrah. Semoga kebaikan, keberkahan dan ridha Allah senantiasa menyertai kita dan orang-orang yang kita cintai. Kami mohon maaf hampir sebulan karena berbagai kesibukan program tafsir Al-Quran ini agak terputus setelah di bulan Ramadan 1445 Hijrah. Dan kami dari Majelis Baitul Quran Yayasan Tapin Amanah Mandiri Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan kembali menemani Anda dengan program kami Jumat bersama Al-Quran. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tafsir suratul Baqarah. Insya Allah ayat yang kita bahas adalah 233 bagian yang pertama. Temanya adalah hendaklah ibu menyempurnakan ASI air susu ibu pada anaknya selama 2 tahun. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له لولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa juga bagi kalian bila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini merupakan pembicaraan tentang keluarga setelah pembicaraan tentang suami istri, kini pembicaraan terhadap anak yang dilahirkan. Di sisi lain, ia juga masih berbicara tentang wanita yang ditalak yang memiliki bayi. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Dengan menggunakan redaksi khabar atau berita, ayat ini memerintahkan dengan sangat teguh kepada para ibu untuk menyusui anak-anaknya. Kata al-walidat di dalam Al-Quran berbeda dengan kata ummahat. Ummahat biasanya untuk menunjukkan ibu kandung, sedangkan al-walidat maknanya adalah para ibu, baik ibu kandung maupun bukan.
Ini berarti Al-Quran sejak dini menggariskan bahwa ASI, air susu ibu, bukan ASS, air susu sapi, baik ibu kandung maupun bukan, adalah makanan terbaik bagi bayi hingga usia 2 tahun. Namun tentu ASI ibu kandung lebih utama daripada ASI selain ibu kandung. Liman arada ayyutimma radha'ah, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Jika ibu ingin menyempurnakan penyusuan dan tidak lebih daripada itu, 2 tahun adalah batas yang kesempurnaan penyusuan. Di sisi lain, bilangan ini juga mengisyaratkan bahwa yang menyusu setelah usia tersebut bukanlah penyusuan yang memiliki konsekuensi hukum, yang mengakibatkan anak yang disusui berstatus sama dengan sejumlah hal, yakni misalnya anak sepersusuan dengan anak kandung dari ibu yang menyusukannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyusuan 2 tahun itu walaupun diperintahkan tetapi hukumnya bukanlah kewajiban. Ini bisa dipahami dari penggalan ayat menyatakan bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya, liman arada ayyutimma radha'ah. Namun ini adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ini adalah perintah wajib. Jika ibu dan bapak sepakat untuk mengurangi masa tersebut juga tidak mengapa. Ini dikandung pada kalimat فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Dan menyusui hendaklah jangan melebihi 2 tahun, karena 2 tahun telah dinilai Allah sempurna. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari sini kita bisa pahami ada beberapa tingkat penyusuan. Yang pertama, 2 tahun atau 30 bulan dikurangi masa kandungan. Yang kedua, masa yang cukup yaitu kurang dari tingkat yang sempurna. Dan tingkat yang ketiga adalah masa yang tidak cukup. Dan hal ini bisa mengakibatkan dosa, yaitu yang enggan menyusui anaknya. Anaknya terkadang lebih disusukan oleh ASS, air susu sapi. Betapapun bagusnya susu formula sapi, itu sangat baik untuk anak sapi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang penyusuan ini diperbolehkan bagi ayah anaknya disusukan oleh orang selain ibunya. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian bila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut. Imam Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan maknanya. Wahai para ayah, jika kalian meminta agar sang anak disusukan oleh orang selain ibunya, disebabkan kondisi ibunya misalnya yang lemah atau keinginan ibu yang sudah ditalak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa bagi kalian. Namun syaratnya kalian membayar upah kepada wanita yang menyusuinya dengan pembayaran yang disepakati. Sebab jika wanita yang menyusui tidak dihargai, maka ia tidak akan memperhatikan kondisi anak dan tidak juga serius dalam menyusuinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan tafsir bagian pertama dari surat Al-Baqarah ayat 233 tentang kesempurnaan menyusui bagi seorang ibu selama 2 tahun, meski diperbolehkan kurang dari masa itu dengan berbagai alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sungguh ayat yang mulia ini mengajarkan banyak hal, termasuk persoalan yang sekarang banyak dibicarakan yang menjadi persoalan anak, yaitu stunting. Jauh lebih dari 1400 tahun yang lalu, Al-Quran Islam telah mengantisipasi persoalan stunting ini. Semoga ayat yang mulia ini menjadi pelajaran dan ibrah yang berharga bagi kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.